Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ade Fernandes. Saya dari kelas 6E dengan NPM 2335 10441. Di video kali ini saya akan meneruskan untuk di bagian React Native, yaitu menjelaskan dari from dan user input atau terus no one yang berada di buku tadi. Nah, sini kita bisa langsung masuk ke dalam teks input React Native-nya. Di sini karena ada beberapa varian kata-kata bahasa Inggris karena saya belum terlalu pasti dalam berbahasa Inggris. Jadi mungkin akan saya uh, translatekan terlebih dahulu. Jadi untuk di teks input ini itu merupakan komponen dasar untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Jadi props menyediakan konfigurasi untuk berbagai fitur seperti koreksi otomatis, kapitalisasi otomatis, teks placeholder, serta sebagai jenis keyboard seperti keypad numerik. Pengguna paling dasar adalah dengan menggunakan text input lalu berlangganan subscribe ke event one chain text untuk membaca input dari pengguna. Ada juga event lain seperti on submit editing dan on focus yang dapat digunakan. Jadi di sini ada beberapa contoh codingan yang sudah dijalankan oleh React Native tersebut, dan ini adalah hasil dari expo-nya. Coba ini ada useless text dan juga useless placeholder. Nah, coba kita tanyakan penjelasan tentang codingan ini. Jadi untuk di codingan ini tuh, kode ini tuh merupakan contoh sederhana pengguna text input dari React Native untuk menerima input dari pengguna. Kita bedah bagian biar jelas. Yang pertama itu ada import library, yaitu untuk React untuk membuat komponen. Text inputnya ini untuk komponen input text. Lalu style sheet di sini tuh untuk styling. Lalu ada save area view dan save area provider. Itu mana di bagian save area itu tuh? Ini save area view dan save area provider itu kegunaannya untuk memastikan tampilan tidak tertutup atau not status bar, terutama di HP modern. Komponen kedua itu ada JavaScript. Jadi kegunaannya itu untuk function komponen bernama text input example. Nah, ini dia. Lalu yang ketiga itu ada state, di mana teks itu untuk menyimpan teks biasa atau default text. Lalu ada number untuk menyimpan input angka. Lalu ada one chain text dan juga one chain number. Di sini bisa kita lihat dulu nih, ada const text one chain text dan juga ada number on change number. Lalu gunanya itu untuk update state untuk user mengetik. Lalu ada tampilan return JavaScript-nya. Itu tuh untuk membungkus UI agar aman dari area layar. Yang kelima itu ada text input pertama, yaitu di mana style dipakai untuk dari style input. Lalu ada one chain text, yaitu setiap user mengetik menilai akan sama disimpan ke teks. Lalu ada value, itu tuh nilai input dikontrol oleh state text. Lalu ada inputan kedua. Inputan keduanya itu ada style input, lalu ada one chain text atau sama dengan one chain numbers, ada value. Itu kegunaannya itu untuk placeholder itu teks buat abu-abu saat kosong, lalu
keyboard type-nya itu untuk agar angka muncul di HP. Lalu ada sebagian styling, ekspor. Jadi intinya itu kode ini tuh untuk membuat dua field, yaitu input teks biasa sama input angka. Lalu menggunakan stack untuk menyimpan input, lalu menggunakan prop text seperti one-chain text, value, placeholder juga eh, keyboard tab. Nah, sini ada lagi, coba kita translatekan terlebih dahulu. Translate. Jadi dua metode yang tersedia melalui event natif adalah focus dan juga blur, yang digunakan untuk memberikan fokus atau menghilangkan fokus pada teks input secara programatis. Jadi perlu diperhatikan bahwa beberapa props hanya tersedia jika menggunakan multiline, true atau false. Selain itu, gaya border yang hanya diterapkan pada satu sisi elemen, misalnya kayak border bottom color, border left width, dan yang lain-lain, itu tidak akan bekerja jika memiliki multiline sama dengan true. Oke, di sini multiline text input yang sampel, kita coba kita minta penjelasannya. Apa perbedaan dengan kode yang tadi? Kode yang ini. Jadi perbedaan utamanya itu antara teks input biasa dengan kode multi text input example itu ada fitur input dan perilakunya. Jadi seperti di mana di sini tuh ada jenis input itu kode pertama dan kode kedua itu ada jumlah barisnya, ada fitur tambahan juga, itu ada perubahan background dinamis, lalu ada state. Yang state pertama itu ada dua teks sama number. Terus kode kedua yang kedua itu ada cara on change text, yaitu memakai arrow function, dan juga yang properti khusus multiline itu editable. Itu bisa diedit dan juga multiline itu aktif banyak baris. Lalu untuk di inti dari penjelasan kode itu yang di kode pertama itu fokus ke input sederhana from biasa. Lalu yang untuk kode kedua yang barusan kita masukkan tadi itu lebih interaktif dan fleksibel atau multiline plus efek visual. Jadi jatuh itu kayak sama aja, cuman yang ini tuh lebih interaktif dan lebih fleksibel gitu. Oke, coba kita di sini ada lagi, kita translate. Jadi secara default teks input tuh memiliki garis bawah atau border bagian bawah. Nah, jadi garis ini tuh berasal dari background bawaan sistem. Sehingga paddingnya itu sudah diatur oleh sistem dan sudah tidak bisa diubah. Solusi untuk menghindari masalah itu, yang pertama itu jangan menetapkan hex secara eksplisit agar sistem otomatis menyesuaikan posisi border dengan benar. Atau sembunyikan garis bawah dengan mengatur underline color Android atau transparan. Perlu diperhatikan bahwa juga di Android saat melakukan pemilihan teks, pada input sistem juga bisa mengubah parameter Windows Soft Input Mode menjadi Adjust Rise. Jadi hal yang bisa menyebabkan masalah pada komponen itu menggunakan ini tadi position absolute. Di bagian position absolute. Oke. Lalu kita masuk ke reference props view. Kalau ini apa? Oh. Oke, ini tadi yang di bagian view. Lalu ada allow font styling.
Kalau allow font scaling ini tuh menentukan apakah ukuran font harus menyesuaikan scale dengan pengaturan ukuran teks aksesibilitas dengan perangkat nilai default adalah true aktif. Oke, lalu lanjut ke yang ini. Jadi auto kapitalis itu di sini tuh digunakan untuk mengatur apakah teks input akan otomatis mengkapitalisasi huruf besar karakter tertentu. Properti ini tidak didukung pada beberapa jenis keyboard seperti name font pad. Pilihan nilainya itu ada karakter, itu semua huruf menjadi kapital. Ada words juga, huruf pertama setiap kata menjadi kapital. Kemungkinan mungkin kita bisa memakai yang di bagian word ini ya. Lalu yang ketiga ada stances, yaitu huruf pertama setiap kalimat menjadi kapital. Lalu non tidak ada kapitalisasi otomatis. Kalau di bagian autocomplete itu kalau di bagian autocomplete itu digunakan untuk memberikan petunjuk kepada sistem agar bisa menampilkan autofill atau pengisian otomatis pada input. Di Android, sistem ini biasanya akan tetap mencoba memberikan autofill menggunakan perkiraan atau heuristik untuk mengenali jenis data yang dimasukkan. Jika ingin menonaktifkan fitur ini, itu kita bisa mengatur bagian autocomplete. Bagian autocomplete. Oke, jadi di sini ada beberapa yang mengikuti value works across platform. Di sini ada additional name, address line 1 sama address line 2. Lalu ada birthday iOS 17 plus, birthday full iOS 17 plus, birthday month iOS 17 plus, birthday years iOS 17 plus. Lalu ada CSC iOS 17 plus, ada CCXP iOS 17 plus, ada CCXP Day iOS 17 plus, CCXP Month, dan CCXP Years iOS 17 plus. Lalu ada CC number, country, current password, email, file name, given name, honorific prefix, lalu honorific suffix. Ada name, password, of, ada one time code, postal code, street address, tel, dan juga username. Untuk iOS itu dia mengikuti value work iOS only ya. Ada sisi file name iOS 17 plus, sisi given name, sisi middle name, ada cname, ada sisi type, nickname, organization little, dan juga URL. Itu di bagian iOS. Untuk di bagian Android itu dia ada gender, name family, name given, name middle, ada name middle initial, nama inisial, ada name prefix, name suffix, ada password, ada new password, ada postal address country, ada postal address extend, ada postal address extend postal code, ada postal address logit city, ada postal address region, ada SMS OTP, dan juga ada tel country code, ada tel device, tel nasional, dan juga username new. Jadi di sini tipenya itu ternyata yang di atas ini tuh ada tipe iOS, ada tipe Android, dan juga itu ada tipe autocomplete. Auto secret, if files disable autocorrect, the default false is true. Ada oke, yang selanjutnya itu ada blur on submit. Oke, coba kita translatekan ini. Jika bernilai true, maka teks akan kehilangan fokus blur pada saat tombol submit ditekan. Nilai defaultnya itu ada true untuk input satu baris single line, juga ada false untuk input banyak baris multiline. Perlu diperhatikan untuk input multiline itu jika blur submit diatur ke true, maka saat menekan tombol return input itu akan kehilangan fokus dan memicu event on submitting editing, dan juga bukan menambahkan baris baru melainkan new line ke dalam teks.
yang bertipe boolean. Lalu ada caret hidden, itu dia true. Jika dia true, caret hidden dia akan memiliki value yang value itu adalah false. Tipenya itu tetap boolean. Lalu ada clear button mode. Clear button mode. Oke. Untuk clear button mode itu menentukan kapan tombol clear harus dihapus. Lalu akan muncul di sisi kanan input. Properti ini hanya didukung untuk teks input satu baris single line. Nilainya default dan adalah never atau tidak pernah muncul. Itu tipenya enum. Lalu ada clear text unfocus. Jika dia true, clear text false otomatis akan mengedit bagian begins. Itu bertipe boolean. Jika konteks ada juga konteks menu hidden. Jika dia true, konteks menu hidden itu memiliki value yang false. Maka tipenya juga boolean. Lalu ada data detector types. Ini yang di bagian iOS. Oke. Ini kita terhasilkan dulu. Untuk menentukan jenis data yang diubah melalui URL adalah bisa diklik di dalam text input properti hanya jika multiline true dan edit table false. Jadi misal secara default tidak ada jenis data yang terdeteksi. Kita itu bisa memberikan satu jenis atau beberapa jenis dalam bentuk array nilai yang digunakan untuk dari data detector types. Itu ada phone number untuk mendeteksi nomor telepon, ada link mendeteksi dari link atau URL, lalu ada address itu mendeteksi alamat, lalu ada calendar event itu mendeteksi event kalender, ada none juga tidak bisa mendeteksi sama sekali, ataupun ada all itu bisa mendeteksi semua jenis data. Lalu ada default value. Kalau default value ini kalau default value ini itu menyediakan nilai awal initial value yang akan berubah ketika pengguna memulai mengetik properti ini berguna untuk kasus di mana kamu itu tidak ingin repot menangani event dan memperbarui value untuk menjaga state tetap sinkron atau controlled component. Tipenya itu string. Lalu ada disable keyword shortcuts. Itu untuk bagian iOS. Jadi jika true maka keyword shortcuts atau Yundo Redo on copy buttons itu disable. Tipenya true dan defaultnya itu adalah false. Lalu ada cursor color di bagian Android. Untuk di bagian cursor color, jika properti ini diberikan maka akan mengatur warna cursor caret pada komponen berbeda dengan selection color. Warna kursor itu akan diatur secara terpisah dari warna area seleksi teks atau highlight. Tipe ini color. Lalu ada disable full screen UI. Itu untuk di bagian Android. Jadi di sini jika bernilai false ketika ruang di sekitar teks input terbatas, misalnya saat layar dalam mode landscape, tapi sistem operasi bisa memilih untuk menampilkan mode input layar penuh full screen agar pengguna bisa lebih mudah mengedit teks. Jadi jika bernilai true, tersebut akan dinonaktifkan sehingga pengguna selalu mengedit teks langsung di dalam teks input atau tidak berpindah ke layar penuh. Nilai datanya itu adalah false. Tipenya itu boolean. Lalu ada editable. Itu di bagian itu jika false maka teks itu tidak diedit dan value-nya itu adalah true. Lalu ada enable return key automatical. Itu yang di bagian iOS. Untuk di sini tuh jika dia true, keyboard disable itu apa nih? When there is not text and automatical enable kunci tidak
ada teks dan otomatis kebuka ya, otomatis enable dan teks itu memiliki value false, tipenya boolean. Lalu ada enter key hint, itu di mana text should be shown to return key has precedence over the return key prop. Itu dia mengikuti value dari across platform. Itu ada down, next, search, send, dan juga go. Untuk Android only, dia memakai yang di previous. Untuk yang di iOS, dia memakai enter. Selanjutnya itu ada important for autofill. Jadi, untuk di bagian autofill untuk Android itu memberitahu sistem apakah file input dalam aplikasi perlu dimasukkan ke dalam struktur tampilan untuk keperluan autofill pada Android API level 26 ke atas. Nilai defaultnya adalah otomatis. Pilihannya ada auto, ada no execute descendants, ada yes, dan ada yes execute descendants. Jadi kalau misalnya auto itu sistem Android itu menentukan secara otomatis. Kalau tidak itu view tidak akan penting atau untuk autofill. Lalu ada no exclude distance, itu view ini beserta semua hasilnya tidak penting atau untuk autofill. Kalau yes itu dia itu view ini tuh penting untuk autofill. Dan untuk yes exclude descendants itu view itu penting untuk autofill, tapi hasilnya itu tidak penting untuk autofill. Lalu di sini ada inline image left di bagian Android. Jika defines the profiling image rescuers will be brand on the left. The image rescue must be inside and reference light. Tipe datanya itu string. Jadi text input itu untuk di bagian inline image left itu sama dengan search icon. Lalu inline image padding between the inline image if any and text input self. Itu tipenya number. Lalu ada input aksesoris view ID. Kalau di sini itu sebuah identifier penanda opsional yang digunakan untuk menghubungkan input aksesoris view custom dengan text input. Yaitu input aksesoris view tersebut akan ditampilkan ke atas keyword ketika text input ini sedang dalam keadaan fokus. Juga ada input aksesoris view button label bagian iOS itu sebuah identifier kalau di bagian input aksesoris itu label text opsional itu digunakan untuk mengganti label tombol default pada input aksesoris view. Secara default, label tombol tersebut tidak akan menerjemahkan atau tidak terlokalisasi. Gunakan properti ini jika menyediakan versi label yang sesuai dengan bahasa atau lokalisasi yang digunakan. Lalu ada input mode, di mana input mode ini work like the input mode attribute in the HTML. It determines which keyboard to open in numeric and has preceded over keyboard type. Support untuk mengikuti value itu ada non, text, decimal, numeric, tel, search, email, dan juga URL. Selanjutnya itu ada keyboard appearance, yaitu di mana determines the color of the keyboard. Tipenya itu enum. Lalu ada keyboard types, yaitu di mana determines which keyboard to open numeric. See screenshot of all the types here. Jadi sini coba kita lihat di sini. Oh, ini hasil dari yang di bagian keyboard tabs tadi.
Ini hasilnya di mana teks itu input itu nanti akan menghasilkan untuk kita tuh disuruh untuk memasukkan email, password, uh, nomor juga URL. Lalu yang mengikuti value words across platform itu ada default, number pad, decimal pad, ada numeric, email address, font pad, juga URL. Kalau untuk iOS itu ada aksi capable, ada number and punctuation, ada name font pad, ada Twitter, juga web search. Android only itu dia cuman ada di visible password. Tipenya itu adalah Enum. Nah, untuk di sini ada land break strategi iOS. Untuk iOS itu set land break strategi iOS 14 plus, possible value are known, standar hard word, dan juga pass out. Sini ada land break mode iOS, max font size multiplier, ada max like, multi-line yang tadi, ada number of lines, ada on blur, on change text, ada juga on content size, ada on editing, on process, on press out, on press in, on press out, ada on focus, ada on key press, menggunakan tipe data void, ada on layout, void juga, ada on scroll, void, on selection change, void juga, ada on submitting editing, ada placeholder, itu menggunakan tipe data string, ada placeholder text color, ada read only, ada boolean, lalu ada return cable label, ada string, return type-nya itu di sini dia mengikuti value cross from yang uh, mengikuti value words across platform, yaitu down, go, next, search, dan juga send. Untuk Android only dia mengikuti non dan juga purpose, purpose. Untuk iOS itu ada default, emergency call, Google, join, root, juga Yahoo. Di sini dia menggunakan tipe data enum. Reject response termination. Jika dia true, allow text input to pass touch event to the parents component. This allows component search sweepable list view to be sweepable from the text on iOS. As is as case on Android by default. Jika if false, text input always asks to handling the input except when disabled. The default is value is true. Tipe datanya itu boolean. Lalu ada rows, ada scroll enable, ada secure text entry, ada selection color, selection on handle color, ada selection text unfocus, ada show soft input unfocus, ada smart insert delete, ada sleep hack, ada save mic behavior. Di sini dia tuh for single line inputs, ada new line, defaults to blur and submit, ada undefense, default to blur and submit. For multi-line inputs, new lines itu new line, undefense defaults to new line. For both single and line and multi-line inputs, itu ada submit will only send a submit event and not blur the input, blur and submit, will but blur the input and send a submit event. Tipe data itu ada enum. Lalu ada text align. Di sini dia itu possible value is for text align are left, center, right. Tipe datanya enum. Ada text country type. Di sini you can text country type, username, password, enable autofill, login details from the device key change. New password can be used to identify a new password input. The user may want to save in the key change, and one-time code can be used indicate that file can be auto-filled by code arriving in SMS. To disable autofill, set text content type to none. Possible value
Text content type itu are non, address city, address state, uh, address state, birth that day, birthday month, birthday years, country name, credit card expression, credit card expression on month, on years, credit card family name, given name, middle name, credit card number, credit card security, credit card type, email, family name, full street address, gift name, job title, location, middle name, name prefix, name suffix, name password, nickname, one code time, organization name, password, position code, street address line 2, line 1, sublocality, telephone number, URL, username, password, ada password rules when using text content types as new password is as we can allow us know dan minimum minimum requirement of the password so that I can generate on that will safety them. Ada style, itu ada border left width, border top width, right width, button width, top left right radius, top right radius, button right radius, dan button left right radius. Ada text break strategi, undercolor Android, dan juga ada value. Terus juga ada metode itu fokus, blur, clear, is focused, dan juga sudah selesai di 3 metode, yaitu ada metode fokus, blur, clear, dan is set focus. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.